teman-teman, di sini kita kembali lagi bersama Syaita alias Sheila berbicara. Sheila Talk. Di sini Sheila kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa yang akan membagikan ceritanya. Jadi di sini bintang tamu Sheila yaitu sepupu saya sendiri, Fauzan namanya. Dia ini memang anak yang wah, bisa dibanggakan. Keren banget. Langsung aja ya kita kenalan dan denger ceritanya nih dari Fauzan. Jadi berbicara sedikit tentang Fauzan atau Sheila sering memanggilnya Pau, yaitu dia ini salah satu remaja yang bisa dibanggakan, keren banget anak ini. Jadi yang salah satu hal yang bisa aku kagumi secara pribadi ya dia ini memang apa ya, mandiri banget, keren banget, keren. Langsung aja kita langsung dengar pengalaman dari Fauzan sendiri. Semoga dari cerita atau pengalaman Fauzan ini bisa menambah motivasi dari teman-teman pendengar sekalipun. Oke, Bre. Jadi buat yang pertanyaan pertama, boleh diceritakan nggak mengenai masa lalumu? Mungkin masa-masa sekolah atau masa-masa bermain. Boleh diceritakan nggak? Nanti setelah cerita jangan lupa ya, sampaikan juga mungkin ada pengalaman yang berkesan dari ceritamu itu. Lah gini Sel, aku punya sih sedikit cerita pengalaman yang terjadi nggak jauh dari akhir bulan ini. Waktu itu aku kan kerja di Malang. Nah, udah siap-siap wes, udah mau pulang akhir bulan itu, akhir puasa. Tiba-tiba ada panggilan di PT ku yang lama. Nah, kan rencana udah lebaran pulang ini ya. Terus habis lebaran itu udah di Banyuwangi, udah ditunggu sama bapak. Lah kok dilalai dipanggil di PT ku yang dulu tempatnya ada di Cikarang. Ya wes, aku habis dapat telepon dari HRD Cikarang itu di PT, langsung aku telepon di bapak di rumah pamit. Pak, aku dapat panggilan dari PT ini, PT yang kemarin. Terus aku udah tak sanggupin, besok ini sebelum lebaran aku berangkat ke sana buat ngurusin berkas-berkasnya. Lah dari situlah bapak diem, ya termasuk gimana ya ceritanya, kayak enak sih. Nah habis itu agak lama bapak baru jawab, oh iya Wesley nggak apa-apa terserah, gimana maumu, wis atur-aturan, awakmu kan wis gede, katanya gitu. Ya wis akhirnya aku atur jadwal buat ke sana, buat ke Cikarang itu. Nah sampailah tanggal aku ke Cikarang, udah selesai ngurusin berkas. Terus gini, aku nggak tahu jadwal pulangnya itu kapan, soalnya kan masih gantung sih antara lebaran sama liburnya PT sing tak tekaniku, sing tak datengin. Nah terus aku bingung lah, tiket pulang ke Banyuwangi pada habis. Akhirnya ya udahlah, aku pengen beri kejutan juga kan di orang tua, nggak bilang ternyata aku ini udah dapat tiket pulang. Tiba-tiba aku udah bilang, udah terlanjur bilang nggak pulang wes aku lebaran. Nah ternyata aku pulang, set nyampe ke Banyuwangi, akhirnya pada kaget semua yang di rumah. Terus pada wes geger, geger dalam artian itu kayak orang kaget, gimana sih, orang kaget wes gitu itu wes. Nah dari situlah aku dapat pengalaman yang
mengesankan sama yang kurang mengesankan. Dari pengalaman yang kurang mengesankan itu, aku emang bener-bener gimana ya, kayak ketar-ketir banget, takut nggak bisa pulang beneran. Ternyata setelah aku berjuang nyari tiket ke sana kemari, kereta, bis, sampai pesawat, nah akhirnya dapat di bis. Lega wis aku. Dan pengalamannya yang masuk terkesan itu, aku bisa kayak gimana ya, tahun ini aku bisa kayak beli kejutan di keluargaku di rumah gitu loh. Kejutan itu apa ya, aku bisa pulang ternyata, dan pulang pun ya bawa bawa banyak wes, ya bawa kabar baik, bawa oleh-oleh segala macam wes pokoknya. Nah kira-kira kurang lebih itu sih pengalamanku, sedikit tapi ya gitu wes, nggak bisa banyak-banyak aku. Terus lanjut pertanyaan yang kedua. Kan tadi kan kamu udah bercerita nih mengenai masa lalumu. Jadi dari masa lalumu itu kan ada pengalaman yang berkesan kan pasti. Nah, dari pengalaman yang berkesan itu kan mungkin sedikit paling ya sekitar berapa persen ada pengalaman yang kurang berkesan. Itu boleh diceritakan nggak pengalaman itu seperti apa? Nah enek mana pengalamanku dijak koncoku iki di Jogja sel. Waktu itu aku ate di Jogja kan, nggak diolehi ambek bapakku pas baru-baru lulus sekolah SMK. Nah akhirnya dibujui lah sama temanku, aku dibeliin tiket berangkat ke Jogja. Nyampe sana nyari penginapan nggak nemu-nemu, terus akhirnya nemu di dekat lampu merah Ring Road Selatan. Nemu di sana penginapan. Selama penginapan itu yes, gimana ya, sama ibu kosnya itu kayak ramah banget, dianggap sampai serasa keluarga sendiri di sana. Gak tahu apa memang karakternya orang Jogja kayak gitu ya. Nah waktu itu aku pagi-pagi ini nyari sarapan di warung-warung, kok dilalai ndak ada yang jual sarapan, ada di McD. Ya wis makan di McD, habis di McD pulang mau ke kosan lagi. Kan waktu itu kan ke Malioboro kan, ke Malioboro. Habis dari Malioboro di Ring Road, gini, habis dari Malioboro itu ke Ring Road jalan. Nah dari belakang HP ini temanku ini dijamret sama orang. Habis itu ya orangnya kayak naik motor gitu loh. Nah temenku lari sekenceng-kencengnya, aku ya ikut lari tapi kayak ngejering ngos-ngosan loh, sik banteran temenku lari nih sama teriak-teriak jambret jambret. Nah akhirnya diadang lah si jambret itu sama orang di jalan, nggak tahu saya jalannya, wong aku bukan orang sana, nggak tahu daerah. Terus kena wis. Nah orangnya itu di sana langsung dikepuki, diamankan di pos polisi. Sampai di pos polisi buat keterangan ini wis banyak wis, aku pokoknya terima ikut temanku yang wirawiri. Wis akhirnya balik wis HP ini si pelakunya itu, kok dilalai ini, di apa ya, didamai nih sama temanku itu, wis diculne wis kasihan gitu. Terus pulang aku akhirnya nyampe di rumah, cerita di orang tua aku gini 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 wes, pokoknya sampai gara-gara kejadian itu aku hampir gak boleh kemana-mana sendirian, takut terjadi hal-hal yang kayak gitu. Nah dari situ aku juga dapat pengalaman yang kurang mengenakan, ya contohnya penjambretan itu tadi, terus
dari awal aku udah nggak dibolehin sampai akhirnya tiket dibeliin sama temanku. Dan pengalaman enaknya itu pertama kali aku ke luar kota tanpa orang tua, itu memang mengesankan. Ya bagiku mengesankan sih, tapi itu barangan aku baru pertama kali, asli pertama kali keluar kota nggak sama keluarga. Itu aja sih pengalamanku. Kalau ada kurangnya mungkin ya tak carikan lagi lah infonya. Terus kan dari pengalaman yang kurang berkesan tadi atau ceritamu yang kurang berkesan tadi, bagaimana sih caramu itu buat mengatasi pengalaman yang kurang berkesan tersebut atau kamu cara menanggulangi lah minimal seperti itu. Terus bagaimana tanggapan keluarga ketika kamu mendapatkan pengalaman yang kurang berkesan itu tadi? Dan sebenarnya arti sama tujuan dari pencapaianmu sekarang tuh lebih kemana? Boleh diceritain? Kalau titik sekarang ini aku merasa belum sukses sih, karena aku juga belum bisa ngebahagiain diriku sendiri, belum bisa mencukupi diriku sendiri, apalagi ngebahagiain orang tua. Karena sukses itu yang dicari itu sih sama ketenangan. Orang sukses itu kebanyakan ya tenang sih menurutku, tapi ada juga yang enggak. Terus eh, lanjut pertanyaan yang kedua ya. Terus tujuanku sekarang ini aku pengen ngumpulin dana ya dari hasil kerja ini, meskipun agak lama tapi nggak apa-apa, juga melatih kekonsistenanku juga sih aslinya. Aku kerja, uangnya ditabung, habis itu kalau ada yang ngajak invest ya dibuat invest. Pokoknya aku pengen jadi pengusaha gitu. Kalau udah jadi pengusaha bisa buka lapangan kerja, bisa memenuhi kebutuhanku sehari-hari, dan juga memenuhi memenuhi sih aslinya, bisa membahagiakan orang tua di rumah dan adik-adik juga. Itu baru bisa tak sebut sukses. Tapi untuk mencapai di titik itu ya memang butuh waktu, butuh konsisten yang kuat. Soalnya dananya sendiri kan harus nyari gitu. Oke, terima kasih Fauzan sudah membagikan ceritanya bagi pendengar Sheila Talk atau Sheila berbicara pada episode kali ini. Semoga untuk teman-teman bisa mendapatkan motivasi atau pembelajaran penting dari cerita Fauzan tadi ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita Fauzan tadi yaitu jangan pernah takut melangkah dan jangan pernah takut untuk dikatakan berubah. Sejatinya memang benar kata Fauzan, kehidupan, kesuksesan itu adalah mencari ketenangan. Oke, sekian pada episode kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pembelajaran atau sekiranya mendapatkan motivasi dari episode kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye-bye. See you teman-teman.